بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumi liqa'i. Ma'asyara hadirin, a'azzakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Kaum muslimin, para hadirin, para ikhwan sekalian, a'azzakumullah, alhamdulillah, di malam yang berkah ini kembali kita memuja-muji Allah Jalla wa'ala, kemudian berselawat dan salam kita kepada baginda Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah ta'ala, malam hari ini seperti yang sudah kita sampaikan di awal, pekan pertama dan kedua itu kita akan mengkaji bab-bab seputar al-adab dan akhlak atau al-akhlak wal adab. Alhamdulillah panduannya sudah selesai. Qadarullah, Bang Antopenu sakit, syafahullah. Tadi dia bilang, Ustaz, panduannya sepertinya tidak bisa tuntas malam hari ini. Kenapa? Anak sakit, Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada saudara kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Cuman untuk file PDF-nya sudah dikirimkan ke grup. Nah, itu sama itu sebetulnya. Bagi yang bawa handphone silakan dibuka. Di grup itu ada. Insyaallah ta'ala kemarin sudah kita mulai dengan mukaddimah seputar adab dan akhlak. Ini sudah selesai ya. Baik. Siapa yang masih ingat apa bedanya antara akhlak dan adab? Apa bedanya kemarin? Sana. Apa bedanya antara adab dan akhlak? SPD, Masya Allah. Fadal sana. Masih ingat enggak? Apa bedanya antara adab dan akhlak itu beda enggak? Atau sama saja itu juga? Hah? Kemana hadir? Lupa. Dia sama tapi tidak serupa, kan itu kan? Apa bedanya? Ini bedanya dikit saja itu. Nah, coba Mas Wiro. Nah, kembali enggak? Coba Mas Aslam, apa kemarin yang teringat? Bedanya antara adab dan akhlak itu apa bedanya? Itu juga itu. Tafadhal.
Apa gambar bedanya? Bisa dilakonkan. Nah, itu ya. Tabiat. Nah, menempel selalu pada diri seseorang. Itu bedanya. Kalau etika ini, ya itu bisa dilakonkan sesuai kondisi, tetapi dia tidak menempel. Ya, ketika selesai urusan itu, ya udah selesai. Nah, itu namanya adab. Seperti apa? Ya, nah, ketika kita misalnya naik pesawat, ada etika pramugari dan sebagainya. Kalau kita pergi ke mall sebagainya atau ke bank, nah, itu kan mereka punya etika itu untuk menyambut tamu, pelanggan, nasabah sebagainya. Ya sepertinya subhanallah, ya kita ini sudah kenal lama gitu, saking akrabnya. Tapi kalau ketemu nanti di luar, gimana Sasudin? Kenal dia lagi? Nggak kenal lagi dia. Ya, itulah adab itu. Adapun akhlak, ikhwan azakumullah, ini memang tabiat yang menempel pada diri seseorang, dimanapun dia, kapanpun dia tidak akan terpisah. Kalau dia santun, ya itulah santun. Ya kapanpun kata dia santun. Ya, dimanapun kata dia santun. Kalau orangnya misalnya wajahnya selalu mudah tersenyum, dimanapun tetap seperti itu, tidak merubah ada itu. Ya, dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Baik. Kemarin sudah sampaikan adab itu ya tidak bisa dipisahkan dengan ketakwaan dan keimanan. Malahan para ikhwan azakumullah, akhlak yang mulia itu adalah puncak kesempurnaan iman seseorang. Ya, dan Subhanahu katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ya, orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa? Ahsanuhum khuluqan kata Nabi. Ya, adalah orang yang paling baik, paling mulia akhlaknya. Itulah hamba-hamba Allah yang beriman, yang paling sempurna imannya. Ya, oleh karena itu para ikhwan azakumullah, akhlak adab ini penting sekali. Ya, malahan sudah pernah kita baca riwayatnya, ada seorang perempuan, ya itu diceritakan oleh Nabi, ya Rasulullah, ya itu ada fulanah, dikatakan apa? Banyak sholatnya, ya malam tahajud, pokoknya sunatnya luar biasa, rajin, puasa rajin, ya bersedekah rajin, banyak sedekahnya. Walakinnaha tu'di jiranaha. Apa artinya itu? Walakinnaha tu'di jirana bilisaniha. Itu dia itu. Ya, tetapi perempuan ini selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sering memaki tetangganya, sering menggunjing tetangganya, menghibah tetangganya. Pokoknya tetangganya ini tidak nyaman gitu. Ya. Apa respon Nabi? Nabi senang, walaupun dia ahli ibadah. Ya, Nabi katakan la khaira fiha. Seperti itu, perempuan seperti ini la khaira fiha, tidak ada baiknya. Hiya min ahlin nar. Alhamdulillah itu. Perempuan yang seperti ini walaupun ibadahnya luar biasa, tetapi kalau lisannya itu tidak dijaganya, suka mencaci maki tetangganya, saudaranya dan sebagainya, la khairu fiha, tidak ada baiknya. Ya. Sebaliknya diceritakan lagi Rasulullah, anna fulanatan, ada lagi seorang perempuan salatnya biasa-biasa saja, paling wajib-wajib saja, yang sunatnya jarang. Puasa apalagi paling Ramadan saja. Sedekah kadang ada, kadang tidak. Tapi subhanallah, lakinnaha la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Perempuan ini tidak pernah menyakiti tetangganya. Baik akhlak dia, santun dia. Ya.
Nabi senang. Ya, Nabi mengatakan hiya min ahlil jannah. Luar biasa itu. Nah, ini baru perempuan yang baik. Ini dia adalah penduduk surga. Nah, ini apa intinya ini para ikhwan azakumullah? Pentingnya kita ini belajar akhlak dan adab itu. Nah, dalam hidup kita ini kan ada dua hablun namanya. Ada dua tali hubungan kita. Yang pertama hablum minallahi, kedua hablum minan nasi. Kedua-duanya ini ikhwan sekalian itu harus ada keseimbangan. Ada yang hablum minallahnya baik, bagus, mantap, ya, tetapi hablum minan nasinya hancur, gimana? Tidak bagus juga. Sebaliknya ada yang bagus, ya, hablum minan nasnya, suka bantu orang, ya, dia tidak pernah nyakiti orang, tapi ya tidak pernah sholat, puasa Ramadan, ya, compang camping, tidak bagus misalnya, tetap tidak, ya, tidak seimbang. Nah, maka para ikhwan sekalian, ya, berikanlah keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, hablum minallah ini Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak meminta kita ini betul-betul banyak amal ibadah sunnah kita, tetapi mengabaikan yang wajib. Oh, enggak begitu. Malahan apa? Lebih bagus lagi sesuatu kewajiban kita tunaikan yang maksimal ketimbang apa? Nah, ketimbang sunatnya banyak-banyak, tetapi yang wajibnya tinggal, yang wajibnya lalai. Contohnya apa? Tahajud, masya Allah, jam 3 bangun, oh, sampai nanti itu, ya, jam 5 itu lolo eleh. Tidur dia baru nanti jam 8, mana subuhnya lewat. Nah, ini tidak bagus itu. Lebih bagus lagi dia mantapkan yang wajib-wajib walaupun yang sunatnya ala kadarnya, ya, ala kadarnya. Yang lebih bagus lagi mana Ustaz? Yang wajibnya terpenuhi, yang sunatnya juga dilengkapi. Nah, ini yang mantap, ya. Nah, itu yang mantap pada ikhwan sekalian. Na'azzakumullah. Baik, kemudian yang selanjutnya, ya, adab yang paling pertama yang mesti kita perhatikan adalah al-adabu ma'allahi wa rasulihi. Jelas itu. Adab etika yang paling pertama yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita pelajari adalah bagaimana adab-adab etika kita terhadap Allah dan Rasulnya. Itu yang paling utama. Kenapa demikian Ustaz? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan berbagai nikmat rezeki sampai detik ini, ya enggak? Nah, maka lebih utama kita harus beretika, beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di malam hari ini para ikhwan sekalian, na'azakumullah, kita akan sebetulnya adab terhadap Allah Rasul ini banyak. Cuma malam hari ini waktu kita terbatas, kita ambil mungkin 2 atau 3 saja. Ya, baik, bagi yang mau mencatat silakan. Yang pertama adalah al-adabul awal, sarful ibadati lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Ya, ya, sarful ibadati lillahi ta'ala itu apa artinya? Memperuntukkan, ya, amal ibadah itu hanya semata-mata untuk Allah. Di halaman 19 ada yang ada panduannya di PDF. Ya, sarful ibadati itu memperuntukkan apapun bentuk amal ibadah kita, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempurnaan tauhid kita. Tauhid itu, ya, kalau ada orang yang menyelewengkan suatu amal ibadah kepada selain Allah, itu namanya kurang ajar. Ya, enggak beradab itu.
Kenapa demikian? Allah yang telah menciptakan engkau. Karena itu katakan asyriku anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kata Nabi. Itu kurang ajar namanya itu. Tidak beradab. Ya, syirik itu adalah engkau ya menjadikan suatu tandingan untuk Allah. Ya, padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Ya, Allah yang menciptakan kita, Allah Jalla wa Ala memberikan nikmat rezeki kepada kita. Ya, tiba-tiba kita tidak mau menyembah Allah semata. Itu apa namanya itu? Tidak beradab. Maka Allah murka sekali bagi orang-orang yang berbuat syirik kepadanya. Kenapa? Karena mereka ini tidak beradab pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling pertama adab kita terhadap Allah adalah tauhidullah jalla wa ala. Ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah jalla wa ala di dalam kita beribadah kepadanya. Baik. Kemudian kaum muslimin a'azzakumullah, ya, adab yang pertama ini melahirkan beberapa ya samarah. Samarah itu sebentuk ya hasil pengaruh. Ya, yang pertama adalah ikhlasul ibadati lillahi ta'ala qaliluha wa katsiruha. Jadi kalau seandainya sudah tertanam kepada kita ini adab ya tauhidullah, otomatis nanti ya salah satu daripada efek positifnya adalah ikhlasul ibadati lillahi ta'ala qaliluha wa katsiruha. Pasti hamba itu akan betul-betul ikhlaskan amal ibadahnya kepada Allah. Ya, walaupun itu sedikit atau banyak, tetap itu semua adalah ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya samarah hasil daripada sarful ibadati lillahi wahdahu. Yang kedua, al-bu'du anir riya. Ini ya dampak positif daripada kalau seorang hamba itu sudah menjadi seorang muwahhid. Dia memiliki karakter muwahhid, mengesahkan Allah, maka ada al-bu'du anir riya. Pasti dia itu jauh daripada perkara riya. Ya, apa itu riya? Apa riya itu? Riya itu adalah itu ra'a yara. Itu artinya apa? Itu melihat. Ya, ra'i, mura'i. Ya, orang yang pengen dilihat. Ya, jadi apa itu maksudnya? Riya itu adalah seseorang beramal ya bukan untuk mencari ridha Allah, tetapi apa? Mencari ya pandangan, pujian, ya terkenal, nama dan lain sebagainya. Nah, ternyata apa? Seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia memiliki karakter muwahhid, seorang yang bertauhid, maka dia akan jauh daripada amal riya. Nah, itu yang kedua. Ya, yang ketiga adalah muharabatu jami'i madhahir syirki war riya. Nah, ini juga apabila seorang hamba itu sudah memiliki karakter muwahhid kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semata menyembah hanya kepada Allah, otomatis ya fulan ini betul-betul akan ya alergi dengan yang namanya ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa bentuknya, tak mau dia mendekati. Ya, apapun bentuk kesyirikan, mau besar kecil apalagi besar, pokoknya sesuatu yang bisa merusak akidah dia, ya pasti hamba ini akan meninggalkannya dan menjauhinya. Kenapa? Karena seorang hamba ini memiliki karakter al-muwahhid, ya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya menyembah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adab yang pertama, kesimpulannya. Ya, dibaca ini masya Allah banyak ini, panjang ya keterangannya. Ini saya simpulkan. Itu yang pertama, ya bahwasanya etika kita terhadap Allah adalah tauhidullah.
mentauhidkan Allah dan jangan pernah kita menyekutukan Allah. Itu adab yang pertama. Yang kedua, al-adab tsani adalah ta'zimullah ta'ala wa ijlaluhu. Itu artinya tuh. Ya, ta'zim itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Itu adab yang kedua. Ya. Baik. Dalam buku ini terangkan bahwasanya apabila seorang hamba itu ya sudah memiliki etika ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan memberikan efek positif. Yang mana itu? Nah, ini yang pertama adalah al-mubadaratu ila ta'ati wa amalil khairin. Seorang hamba itu kalau sudah tertanam di dalam dirinya ta'zim kepada Allah, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pasti itu para ikhwan sekalian, bersegeralah dia itu di dalam beramal ketaatan. Kenapa? Karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika misalnya datang waktu sholat, dia akan bersegera. Kenapa? Karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, al-bu'du 'anil ma'siyati wasyarri wal fasadi bi jami'i suwarihi. Apabila seorang hamba itu memiliki ya karakter yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jauh dari berbuat maksiat kepada Allah. Jauh dari kepada keburukan, kerusakan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hamba ini memuliakan, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Ya, kemudian yang terakhir, adamul khawfi minal khalqi ya fi dzatillahi ta'ala ya wasada'i bi kalimatil haqqi inda man yurja aw yukhaf. Baik. Ya, orang yang betul-betul sudah menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia tidak akan ada lagi takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berani menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena yang ada dalam hatinya ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, ini adalah adab yang kedua, ta'zimullah taala wa ijlaluhu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Yang terakhir, ketiga, al-adab tsalits al-khaufu minallahi ta'ala. Al-khaufu, apa adalah al-khaufu? Al-khaufu khafa yakhafu khaufan. Apa artinya? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwan azakumullah, apa bedanya takut kepada Al-Khaliq dengan takut kepada makhluk? Apa bedanya? Sufyan, apa bedanya? Takut kepada Khaliq berarti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan takut pada makhluk, apa bedanya? Baik, barakallahu fiik. Sama Mahmudin, apa beda Ustaz Mahmudin? Al-khaufu ya takut kepada Allah, al-khaufu minallah, wal khaufu ya min makhluk, apa bedanya? Ayo, Masya Allah. Sudin, apa bedanya? Kalau antum takut misalnya bilang Ustaz, ya, itu di simpang itu Ustaz ada harimau, antum gimana Ustaz? Antum lari atau antum, udahlah Pak Ustaz, aman itu, nanti sana juga lah.
sama manusia dan berdosa bagian seorang manusia Baik, Abu Alif tahu dia. Coba Abu Alif. kepada Allah berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, Nah, ini jawabannya, Masya Allah. Abu Alif. Mantap Alif, Masya Allah ya. Itu bedanya. Al-khawfu minallah. Kalau kita takut kepada Allah, ya, maka mendekatlah kepada Allah. Karena itu Allah bahasanya apa? Fafirru ilallah. Seperti itu. Maka berlarilah kalian pada Allah. Awak takut ke Allah, bukannya awak tambah jauh, tapi harusnya tambah dekat. Dan apa? Bifi'li at-ta'ati. Perbanyaklah taat. Itu tandanya kita takut kepada Allah. Takut kita kepada Allah, semakin kita mendekat kepada Allah. Itulah makna al-khawfu minallah. Tapi kalau takut kita kepada selain Allah, kepada makhluk contohnya, ya, misalnya ada di sana pemimpin zalim, gimana? Kita akan masuk ke negeri itu atau kita menjauh? Menjauh, itu bedanya. Ya, semakin kita ini menjauhi sesuatu yang kita takuti itu, ada harimau kita lari, ada pemimpin zalim di negeri itu, kita berusaha untuk tidak masuk ke negeri itu. Ya, kita menjauh. Inilah sebetulnya para ikhwan sanazakumullah al-khawfu minallahi ta'ala. Kalau seandainya al-khawfu ini sudah tertanam di hati kita, menjadi karakter kita, ya, maka seorang hamba itu akan mendapatkan efek positif sebagai berikut. Satu, al-istinabu li ma'siyatillahi ta'ala wal bu'du anha. Itu yang pertama. Maka seorang hamba itu akan menjauhi maksiat Allah. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Ya. Yang kedua, al-iqbalu 'alal wajibati wa ta'ati wal mubasharatu laha wal muhafadzatu 'alaiha. Ini dia ini. Ini efek positifnya. Ya, bahwasanya orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah, maka dia akan iqbal. Apa iqbal itu? Al-wajibat, dia akan bersegera, ya, akan menerima, melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan dan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mubasyaratullah, sering dia itu selalu, ya, dan langsung ketika ada perintah langsung dilaksanakan. Ada larangan, dia tinggalkan. Ya. Malah apa lagi? Wal muhafadzatu 'alaiha. Seorang hamba itu akan selalu menjaga amal ibadah tersebut. Kenapa? Karena dia, ya, memiliki al-khawfu minallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, yang ketiga, al-ta'alluqu billahi ta'ala. Ini juga orang kalau seandainya seorang hamba itu sudah tertanam dalam dirinya rasa takut kepada Allah, maka seorang hamba itu akan, ya, at-ta'alluq billah, dia akan selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa demikian? Illa malja'a wala manja minhu illa ilaihi. Nah, itu dia tuh. Karena tidak ada tempat bergantung, tempat lari kecuali kepada Allah. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, fafirru ilallah. Maka berlarilah kalian itu kepada Allah, bukan menjauh dari Allah, tapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ya, sabatul qalbi ya ma'al khalqi wa adamul khawfi minhum. Nah, ini juga li'anna al-qalbal mumtali'a bimakhafatillahi ta'ala la yakhafu ghairahu. Nah, itu dia. Ya, bahwasanya, ya, orang-orang yang betul-betul memiliki al-khawfu minallah ta'ala ini, mereka itu menjadi seorang yang pemberani, dia pemberani, ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
hatinya penuh dengan al-khawfu minallah, jadi tidak takut lagi pada yang lain. Ya, maka dikatakan dalam buku ini, fatajidul mujrimina humul ladzina yakhafuna min insani salihi bainama huwa la yakhafuhum. Nah, banyak kita temukan katanya ada orang-orang yang mujrim, mereka zalim, ya, mereka itu jahat, tapi ketika mereka bertemu dengan orang yang saleh, mereka yang kecut, takut mereka. Ini sepertinya orang soleh ini kayaknya ustadz ini kayaknya buya, ini kayaknya kiai ini. Ada apa? Takut dia gitu. Ya, ini semua kaum muslimin azakumullah karena adanya khauf ya minallah di hati mereka yang soleh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dikatakan kaum muslimin azakumullah, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan seluruh makhluk itu takut kepada hamba ini. Nah, kalau biasa itu, ya. Tapi kalau kita sudah tidak takut lagi kepada Allah, maka tidak ada makhluk yang segan, tidak ada makhluk yang takut kepada kita. Kita saja takut kepada Allah. Jadi intinya kaum muslimin azumullah, kalau kita pengen ya dihargai oleh orang lain, pengen dimuliakan orang lain, apalagi pengen disegani oleh orang lain, pengen ditakuti orang lain karena wibawa dia, caranya satu, muliakan Allah, ta'zim Allah, takutlah pada Allah saja. Tidak bisa dibuat itu biar agak orang takut pada dia, ya, sangar dia, wibawa, enggak juga itu maksudnya. Ya, sebetulnya apa? Wibawa itu Allah berikan sesuai bagaimana seorang hamba itu ta'zim kepada Rabbnya dan takut kepada Rabbnya. Nah, itu dia itu luar biasa. Ya, inilah kaum muslimin azakumullah yang dapat kita pelajari malam hari ini. Insyaallah taala akan kita sambung pada pekan yang akan datang. Al-adabur rabi' itu adalah mahabbatullahi wa rasuluhu aktsaru mimma siwahuma. Ya, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya. Nanti insyaallah kita akan sampaikan. Baik, barakallahu fikum. Kesimpulannya sebelum kita tutup, malam hari ini ada 3 adab yang kita ambil. Al-adabu ma'allah, yang pertama adalah tauhidullah, jelas itu ya, mengesahkan Allah dan yang pernah berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua adalah ta'zimullah ta'ala wa izlaluhu, mengagungkan Allah dan memuliakannya. Yang ketiga adalah al-khawfu minallah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan. Ya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada Senin yang akan datang karena masih pekan kedua. Ya enggak? Nah, nanti masih pembahasan terkait dengan adab dan akhlak. Dan kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.